Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di hari Jumat yang berbahagia ini. Marilah kita buka pelajaran kita semua dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kita dalam melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Setelah kita melakukan penilaian tengah semester, kita masuk di bab akhir pelajaran dari SKI, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke materi, perlu Pak Guru sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah menjalankan sikap jujur dalam berinteraksi dengan teman, guru, dan tetangga. Yang kedua adalah memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Next. Untuk mengawalinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Jadi artinya Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal saat melakukan perjalanan dagang bersama dengan kafilah dagangnya, tepat pada usia 6 bulan di kandungan. Kemudian masuk ke subbab yang pertama adalah membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Bersamaan dengan peristiwa lahirnya Muhammad, kota Mekah pada saat itu sedang diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang mana pasukan gajah tersebut mempunyai rencana untuk menghancurkan Ka'bah, yang mana Ka'bah pada saat itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Islam melakukan suatu peribadatan. Yang membuat adanya serangan gajah salah satunya adalah karena Raja Abraha tidak rela kalau Mekah ramai terus sepanjang tahun. Namun Allah tidak diam begitu saja. Allah kemudian mengirimkan burung ababil untuk membinasakan pasukan gajah dengan batu dari Mekah, yaitu batu Sijil. Hal ini tertuang atau terdapat dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Nanti bisa anak-anak buka. Di situ merupakan suatu peristiwa tentang adanya penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Nabi Muhammad lahir tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena seperti yang Pak Guru sampaikan tadi di awal, bahwa bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kota Mekah sedang diserang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu tadi. Bertepatan pula pada hari Senin 20 April 571 Masehi. Anak-anak Aminah melahirkan bayi laki-laki, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Muhammad adalah nama yang diberikan oleh kakeknya, yang berarti seseorang yang terpuji. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang keturunan dari Bani Hashim. Nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Nama ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang sederhana, namun kaya akan budi pekerti. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib merupakan seorang yang memegang jabatan Siqoyah, yang mana jabatan ini memiliki arti adalah pengawas sumur Zam-Zam pada saat itu.
Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, seorang pedagang. Beliau meninggal saat perjalanan dagang ke Syam dan meninggal tepatnya di kota Yastrib. Pada saat itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan usia 3 bulan dan ibunya adalah Siti Aminah atau Aminah. Lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang Nabi Muhammad dalam masa asuhan. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi di awal, bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat ia dalam kandungan. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian pada usia 6 tahun itu menjadi seorang anak yatim piatu. Setelah ibunya wafat, ikut kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian selang 2 tahun kakeknya meninggal dan ikut dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Akan kita bahas satu persatu. Pertama, menurut kebiasaan orang Arab bahwa anak-anak yang baru lahir di kota Mekah itu biasanya disusukan kepada perempuan lain. Sama halnya ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disusukan kepada seorang perempuan dari desa Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Akan kita bahas, Halimah As-Sa'diyah merupakan seorang perempuan dari desa Sa'ad yang mana ia mempunyai suatu harapan bahwa ia dapat mengasuh seorang anak dari orang kaya, yang mana dengan mengasuh anak dari orang kaya tersebut, kehidupan Halimah dan keluarganya nanti akan mendapatkan kesejahteraan. Namun hal itu tidak tersampai kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah sudah berulang kali memasuki kota Mekah dan beberapa kali memutari desa. Tetapi yang ditemunya adalah Aminah dan Nabi Muhammad. Kemudian Halimah As-Sa'diyah ini kemudian berbicara dengan suaminya bahwa ia ingin mengasuh seorang anak yang memiliki pandangan tajam dan bercahaya. Kemudian akhirnya Halimah kembali ke desa dan kemudian menemui Aminah untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad ini terlahir dari seorang yang sederhana, namun pada akhirnya setelah Halimah As-Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad, kemudian kehidupan keluarganya mulai berangsur-angsur mendapatkan suatu kesejahteraan. Pada saat diasuh Halimah As-Sa'diyah, pada saat itu pula Nabi Muhammad sudah mulai bisa mengembala kambing, kemudian bermain dengan anak Halimah yang bernama Dimrah, bermain di suatu padang rumput, yang mana kemudian akhirnya anak dari Halimah itu kemudian datang kepada Halimah As-Sa'diyah dengan nangis yang begitu kencang. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad katanya sedang diculik oleh seorang dengan berbaju putih, orang yang sangat besar. Kemudian dengan buru-buru akhirnya Halimah kembali ke tempat bermain Dimrah dan Nabi Muhammad SAW. Ternyata di situ Nabi Muhammad sedang menengadah ke langit, bahwa ia berkata ia sedang ditemui oleh utusan Allah. Ia mengucap salam kepadanya, salam kepada Nabi Muhammad, dibelahlah dadanya dan dibasuhlah
dadanya dengan air. Namun Nabi Muhammad tidak merasakan sakit sama sekali. Anak-anak bisa membaca di buku paket halaman 58 sampai 59. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru meringkas. Kemudian dengan adanya peristiwa tersebut, akhirnya Halimah Sa'diyah kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah. Kurang lebih Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah itu selama 4 tahun. Kemudian setelah kembali kepada ibunya, ibunya pun bermaksud mengajak Nabi Muhammad untuk mengunjungi makam ayahnya di kota Yastrib dan memperkenalkan Nabi Muhammad kepada saudara-saudara ibunya. Namun sekembalinya dari kota Yastrib untuk pulang kembali ke kota Mekah, Aminah mengalami suatu sakit yang keras, tepatnya di kota Abwa. Dan di kota Abwa itu pula kemudian Aminah menghembuskan nafas terakhir atau meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada usia 6 tahun. Setelah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, Nabi Muhammad menjadi anak yatim pada usia kanak-kanak. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun dalam asuhan Abdul Muthalib ini, Nabi Muhammad hanya sebentar saja, hanya sekitar 2 tahun lamanya. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu pelajaran dari kakeknya. Tak selang lama, 2 tahun diasuh oleh kakeknya, kakeknya pun juga meninggal dunia. Akhirnya setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad ikut dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad mendapatkan suatu pelajaran untuk mengembala hewan ternak dan berdagang sampai akhirnya Nabi Muhammad dewasa. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa perjalanan hidup Nabi Muhammad dari anak-anak sampai kemudian diasuh oleh Abu Thalib hingga dewasa masih ada keberlanjutannya nanti di bab selanjutnya. Anak-anak bisa membaca bab ini supaya lebih jelas mulai halaman 56 sampai dengan halaman 61. Mungkin cukup sekian yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan apa yang Pak Guru sampaikan dapat menambah wawasan anak-anak mengenai sejarah Nabi Muhammad sehingga kita semakin mencintai Nabi Muhammad, kemudian mengamalkan segala ajaran-ajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.